Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Baiklah, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 9. Nama saya Nur Saida Siregar dan teman saya Yunita Pipi Yunita Sari. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul kombinasi bisnis dan metode akuntansi akuisisi. Baiklah, yang pertama saya akan mempresentasikan apa pengertian dari kombinasi bisnis atau akuisisi. Yang pertama yaitu pengertiannya, akuisisi merupakan pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan tersebut sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Yakni akuisisi tidak meniadakan eksistensi dari masing-masing badan hukum. Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang definisi akuisisi yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu menurut PSAK nomor 2 paragraf 8 tahun 1999. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, pengakuan suatu kewajiban atau pengeluaran saham. Jadi dapat disimpulkan sebagai B. Jenis-jenis kombinasi bisnis akuisisi. Dalam jenis-jenis kombinasi bisnis ini terdapat dua, yaitu akuisisi yuridis dan akuisisi ekonomis. Di dalam akuisisi yuridis adalah pengambilan saham dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan akuisisi ekonomis adalah pengambilan aset dari perusahaan tersebut, misalnya mesin produksi, peralatan, ataupun hak cipta yang terkait di dalamnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan akuisisi. Faktor-faktornya itu terdapat yang pertama yaitu pertumbuhan atau diverifikasi. Maksudnya di sini perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat baik untuk pasar saham maupun diverifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selanjutnya sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomis. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan dana. Di sini yaitu banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Selanjutnya yaitu menambah keterampilan manajer atau teknologi. Maksudnya di sini yaitu beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Selanjutnya yaitu pertimbangan pajak. Maksudnya pertimbangan pajak di sini yaitu perusahaan dapat menambah kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan akuisisi. Yang pertama saya akan membahas kelebihan akuisisi. Kelebihan akuisisi ini yang pertama yaitu akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham. Yang kedua, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga yaitu akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat. Yang keempat yaitu akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham.
seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Selanjutnya yaitu kekurangan akuisisi. Yang pertama yaitu jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Selanjutnya yaitu apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Yang ketiga yaitu pada dasarnya pembelian setiap aset dapat dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Baiklah, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disambung teman saya. Baik, saya akan melanjutkan bagian D, yaitu metode akuntansi akuisisi. Akuisisi dianggap terjadi dalam transaksi yang sukarela. Masing-masing pihak yang terlibat bersedia dan memiliki informasi yang cukup terkait transaksi yang mereka lakukan. Asumsi inilah yang menjustifikasi digunakannya nilai wajar atau fair value, baik untuk mengukur pengorbanan yang diserahkan maupun bisnis yang diakuisisi. Tanggal akuisisi harus ditetapkan karena nilai-nilai wajar aset, liabilitas, dan ekuitas yang diperuntukkan dalam penggabungan usaha didasarkan pada tanggal akuisisi. Tanggal akuisisi adalah tanggal diperbolehnya kendali oleh pihak pengakuisisi atas bisnis yang diakuisisi. Tanggal ini mungkin saja berbeda dengan tanggal pertukaran ketika pengorbanan diserahkan oleh pihak pengakuisisi kepada pihak penjual. Kepentingan non-pengendali adalah kepentingan dalam perusahaan anak atau subsidiari yang bukan merupakan kepentingan pengendali yang dimiliki oleh perusahaan industri. Adanya kepentingan non-pendidik diakibatkan oleh tidak dimilikinya perusahaan anak secara penuh oleh perusahaan induk. Perusahaan-perusahaan selanjutnya akan menggambarkan secara rinci pengakuan dan pengukuran untuk masing-masing item. Identifikasi pihak-pihak dalam akuisisi. Kombinasi bisnis atau akuisisi melibatkan pihak pengakuisisi dan entitas target. Pihak pengakuisisi merupakan untuk memperoleh kendali atas aktiva, neto, dan operasi pihak yang diakuisisi. Pengendalian atas pihak yang diakuisisi mungkin diperoleh dengan beberapa cara, seperti A. Dengan mengalihkan kas setara kas atau aset lainnya, termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis. B. Dengan menimbulkan liabilitas atau kewajiban. C. Dengan menerbitkan kepentingan ekuitas. D. Dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan. Atau E. Tanpa mengalihkan imbalan, termasuk yang hanya berdasarkan kontrak. Berkewajibannya laporan konsolidasi yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Pada umumnya, pihak pengakuisisi diidentifikasi sebagai pihak yang mengalihkan kas atau aset lainnya, atau memiliki liabilitas sebagai pihak yang mengalihkan kas atau aset lainnya atas kombinasi bisnis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.